Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan coba sharing tentang salah satu teori di corporate finance, itu adalah capital structure, atau juga dikenal dengan leverage. Nah, di capital structure nanti kita akan coba melihat bagaimana dampak perubahan struktur modal dari perusahaan yang sebelumnya kita asumsikan unlevered firms, perusahaan tanpa hutang, di mana seluruh pembiayaannya itu berasal dari ekuitas, dan dengan perusahaan levered firm, yaitu mengkombinasikan antara hutang dan equity sebagai sumber pembiayaan. Bagaimana dampaknya? Nah, dampaknya tentu fokus kita nanti adalah kepada stockholder pemegang saham, karena tujuan dari perusahaan itu adalah memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham atau memaksimumkan nilai perusahaan. Itu adalah bagian dari upaya perusahaan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Tentunya setiap keputusan yang dibuat oleh perusahaan tentunya harus kita melihat apa manfaatnya bagi pemegang saham dan bagi stockholder. Ya, bagi stockholder. Nah, untuk itu kita nanti akan melihat bahwa dampak dari leverage atau penggunaan hutang dalam struktur modal perusahaan itu adalah kita coba melihat dari dua sisi. Dampak utama itu adalah kita bisa melihat bagaimana dampaknya terhadap earning per share, laba per lembar saham. Karena ini juga akan menggambarkan tingkat kesejahteraan pemegang saham, karena semakin tinggi earning per share artinya adalah semakin tinggi probabilitas pembagian dividen lebih tinggi. Jadi semakin tinggi dividen, cenderung biasanya dividen juga akan semakin tinggi. Kemudian juga adalah kita bisa melihat dari ROE, return on equity, jadi perbandingan antara laba bersih dengan tingkat ekuitas. Ini dua indikator ini merupakan indikator utama yang memperlihatkan bagaimana kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba, memaksimumkan laba bagi pemegang saham atau memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham. Nah, jadi kita nanti akan melihat dari EPS, earning per share, di mana earning per share ini rumusnya adalah laba bersih atau earning after tax dibagi nanti dengan share outstanding atau jumlah saham beredar. Nah, jumlah saham beredar, kemudian ROE, kita bisa lihat rumus ROE nanti adalah laba bersih, earning after tax, dibagi nanti dengan ekuitas. Nah, sekarang kita buat asumsi sederhana. Pertama, di sini adalah asumsi utama yang perlu kita perhatikan di sini adalah asumsinya adalah no tax. Jadi, nggak ada pajak. Kita asumsikan pertama di sini adalah tanpa pajak, dan kita coba lihat bagaimana dampak penggunaan hutang terhadap kesejahteraan pemegang saham. Oke, kita lihat ada beberapa hal yang saya buat di sini. Ada mulai dari aset, ada debt, hutang, kemudian ekuitas, kemudian tingkat suku bunga, debt to equity ratio. Ini rumusnya adalah debt dibagi dengan equity. Ini menggambarkan tingkat leverage perusahaan. Semakin tinggi DER, artinya leverage perusahaan semakin tinggi. Kemudian nanti ada harga saham dan jumlah saham. Nah, kita akan menggunakan dalam jutaan. Kita asumsikan misalnya asetnya adalah 2 miliar, sehingga kita tulis 2.000. Nah, kita buat dalam. Oke, ini adalah kondisi current. Nah, current misalnya itu adalah unlevered. Itu perusahaan tidak memiliki hutang, seluruh pembiayaan itu adalah dari ekuitas. Nah, kemudian kita nanti ada propose yang kita ajukan, itu nanti lever. Oke, 2 miliar. Nah, artinya kalau unlevered, artinya debt-nya adalah 0. Nah, kalau debt-nya 0, tentu equity-nya adalah aset dikurangi nanti dengan debt. Debt tadi adalah 0, tentunya nilai aset itu sama nanti dengan nilai ekuitas. Nah, kemudian interest-nya tentu adalah 0% juga, tanpa ada hutang. Kemudian, debt to equity ratio-nya berarti adalah debt dibagi dengan equity. Nah, itu adalah juga 0. Kemudian harga saham kita asumsikan misalnya adalah 1.000 per lembar.
Rp1.000 per lembar. Jadi kita di sini adalah kita tidak dalam jutaan, ini adalah harganya per lembar. Dan kita bisa membedakan nantinya. Nah, kemudian jumlah saham beredar artinya adalah ekuitas dibagi dengan harga saham. Ekuitas di sini kita lihat 2 miliar dibagi nanti dengan harga saham. Oke, 2 miliar dibagi dengan harga saham. Nah, kita lihat di sini. Nah, 2. 2 artinya perusahaan apa? Intinya sebenarnya adalah 2 juta lembar. Jadi 2 juta lembar yang dimiliki oleh yang saham beredar, jumlah saham beredar itu adalah 2 juta lembar yang dimiliki oleh pemegang saham. Nah, kita asumsikan kita konsisten aja pakai juta untuk mempermudah juga untuk mempermudahkan angkanya. Kemudian kita propose, nah 2 juta, ya tetap, oke kita setnya sama, kita sama dengan saja. Kemudian debt-nya kita asumsikan misalnya adalah 750 juta. Oke, 750 juta. Ya, supaya sama ya. 750 juta. Sehingga equity-nya berapa? Equity adalah aset dikurangi nanti dengan debt. Saya bawa sini, debt. Nah, 1,250 miliar. Nah, kemudian interest rate-nya berapa? Interest rate-nya misalnya kita asumsikan adalah 8%. Kemudian debt to equity rasionya kita dapatkan dari, ini cuma sekedar informasi ya, tapi nanti kita bisa lihat pengaruhnya gimana. Dibagi dengan equity 0,6. Oke. Harga saham berapa? Nah, harga saham tetap kita samakan 1.000, tidak ada perubahan harga saham. Nah, kemudian jumlah saham beredar akan berkurang karena kita asumsikan dana yang didapatkan dari debt itu adalah digunakan untuk buyback. Nah, itu adalah equity dibagi nanti dengan 1,25. Jadi jumlah saham beredar adalah 1.250.000 lembar. Nah, sekarang kita coba masuk kepada nih dampaknya terhadap ini. Kita akan buat 3 skenario, skenario 1, skenario 2, dan skenario 3. Skenario 1 itu bisa juga kita buat ekonomi dalam resesi misalnya, resesi, kemudian ini normal misalnya, dan di sini adalah ekspansi. Ekspansi. Oke, boleh skenario lebih dari itu yang kita gunakan. Nah, kita mulai dari EBIT. Nah, berapa EBIT kita asumsikan, misalnya EBIT-nya bagaimana kalau 100 misalnya, bagaimana berikutnya kalau 300, bagaimana kalau 500 juta. Nah, kita tetap dalam juta rupiah. Nah, kemudian kita berikutnya, karena target kita adalah menghitung EPS dan ROE pada tingkat 2 ini pada kondisi unlevered firm. Ini saya perbaiki, unlevered firms. Dan yang kedua adalah lever firms. Nah, lever. Nah, kemudian kita coba lihat, artinya kita mau cari earning after tax, kita nanti harus keluarkan bunga interest. Nah, tentunya interest di sini adalah nilainya adalah karena di sini adalah utang kita 0 dan utang kita 0 berarti kita nggak ada bayar bunga. Oke, kita copykan aja di sini. Nah, kemudian pajak atau tax. Oke. Tax. Kita asumsikan juga itu adalah 0. Pajak adalah 0 saja, sehingga kita bisa menghitung earning after tax, itu adalah EBIT, earning before interest and tax, atau laba operasi, atau laba usaha, jadi banyak istilah dalam EBIT ini. Nah, atau kalau kita terjemahkan, laba sebelum biaya bunga dan pajak. Sekarang kita kurangkan EBIT dengan interest, kita kurangi dengan pajak. Nah, kita dapatkan hasil sama karena
tanpa biaya bunga dan tanpa pajak. Nah, kita dapatkan ini 100, 300, dan 500 juta. Kita coba hitung EPS-nya berapa. Nah, EPS kita adalah, rumusnya tadi adalah earning after tax dibagi dengan share outstanding. Nah, earning after tax kita, EPS-nya adalah ini, kemudian, earning after tax kita ini, kemudian kita bagi nanti dengan jumlah saham beredar 2. Kita lihat 50 rupiah, ini dalam rupiah. Oke. 50 rupiah karena kita ini semua sama-sama dalam juta, jadi ini juta, sehingga di sini kita bagi jutanya habis, sehingga kita dapatkan 50 rupiah per lembar saham. Inilah laba per lembar sahamnya. Nah, kita nanti akan kopikan, tapi ini kita kunci dulu ya. B ini FNF4. Kita kunci, kita kopikan. Oke, ini pada EBIT dalam kondisi ekonomi normal misalnya, ekonomi perusahaan normal, kondisi perusahaan normal misalnya adalah 300 juta, misalnya ekspansi, dalam kondisi sangat bagus misalnya adalah 500 juta misalnya. Sehingga EPS-nya masing-masing kita lihat 50 pada masa resesi, skenario kedua adalah 150, dan ketiga atau world of state-nya. Ini ada 3 world of state, resesi, normal, dan ekspansi. Kemudian kita hitung ROE-nya. ROE-nya dalam persentase sama dengan earning after tax dibagi dengan equity. Oke. Dapatkan, oke, kita kalau mau persentasekan, kalau kita mau kasih 0,2, oke. Nah, sekarang bagaimana kita mau kopikan sampingnya, FN, F4, oke, supaya nanti, karena kita akan menggunakan equity yang sama, nilai yang sama. Oke, kita dapatkan ini 15% pada kondisi kedua, 25% pada kondisi ketiga. Nah, ini adalah tadi yang unlever ya. Unlever. Yang kedua, lever. Kita kopikan aja di sini. Kita kopikan aja semua dulu, kita ganti angkanya. Oke, supaya nanti kita bisa terhubung, kita lakukan simulasi dan lain-lain nantinya. Oke, kita ganti di sini. Ini oke, kita sama, angkanya sama, jadi oke. Nah, tentunya bunganya nanti akan berbeda. Jadi kita nggak usah hapus, kita perbaiki. Nah, bunganya, berapa bunganya? Bunganya itu adalah 8% dikali nanti dengan debt kita, 750. Nah, karena nanti akan nilainya sama, kita kunci kedua-duanya. Oke. Kita kunci dua-duanya, kita dapatkan adalah 68% dikali dengan 750 juta. Jadi bunganya adalah 60. Nah, sama dengan, ini kita sama dengan kan, karena kita bayar interest yang sama. Tax-nya kita asumsikan tetap 0,0. Nah, kemudian earning after tax kita itu adalah sama, 100 dikurang 60 dikurang dengan, sekarang ada pengurangannya pajak. Biaya bunga dan pajak, kita asumsikan tetap 0, tanpa pajak. Asumsi kita pertama tadi. Sehingga 40, kemudian ini sama, 240 dan 440 juta. Nah, sekarang EPS-nya berapa? Kita harus ganti di sini. Ini belum apa, karena ini pembaginya masih tetap jumlah saham pada kondisi unlevered. Sedangkan di sini adalah kita mencoba mencari pada untuk skenario yang kedua. Itu adalah D. Nah, jumlah saham beredar adalah 1,25 juta. Artinya di sini kita perlu perbaiki sama dengan earning after tax, kita bagi dengan 1,25 ini. Oke, kita bisa kunci yang 1,25 jutanya. 32. Kemudian kita lihat lanjut. Nah, kita lihat ROE. ROE kita sama dengan, kita pakai rumus baru aja, earning after tax, laba bersih, dibagi dengan equity. Equity-nya berapa? Equity-nya adalah ini. Nah, kita kunci FNF4, terdapat 3,2. Oke, kita lihat. Inilah dampaknya bagi pemegang saham, kebijakan perubahan struktur modal dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Sekarang kalau kita lihat, kalau ekonomi resesi, kalau laba operasi perusahaan hanya 100 juta rupiah, apa yang terjadi? Kesejahteraan pemegang saham mengalami penurunan dari EPS-nya 50 menjadi 32.
ROE-nya bagaimana? ROE juga turun. Jadi dari 5% menjadi 3,2%. Kemudian kalau ekonomi atau kondisi perusahaan itu normal, kita dengan EBIT laba operasinya adalah 300 juta, kita bisa lihat bahwa EPS-nya dari 150 menjadi 162. Jadi terjadi peningkatan. Nah, kemudian ROE-nya kita bisa lihat 15% menjadi 19,2%. Juga terjadi peningkatan. Nah, kemudian kita lihat semakin tinggi lagi 500 juga terjadi peningkatan 250 jadi 352, 25 kali jadi 35,2. Nah, apa yang bisa kita buat kesimpulan di sini? Artinya adalah kebijakan capital structure ini adalah tergantung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi. Semakin besar laba operasinya, maka penggunaan utang akan memberikan dampak positif bagi pemegang saham. Nah, ini tentunya adalah kita punya batas tertentu. Jadi, karena kalau kita lihat 100, dia akan memberikan dampak negatif. Kalau 300, dampak positif. Nah, sekarang pertanyaannya berapa titik atau misalnya EBIT yang memberikan EPS yang sama, memberikan ROE yang sama. Gitu. Nah, inilah yang kita pelajari berikutnya itu adalah break even EBIT. Jadi, kita akan coba melihat break even EBIT. Nah, tentunya adalah kita melihat EPS UL itu nanti akan sama dengan EPS L. Oke, PSL. Nah, earning per share. Jadi kita asumsi earning per share unlevered sama dengan EPS levered. Nah, kita kembali rumus dari earning per share tadi. Rumusnya adalah EAT dibagi dengan share outstanding. Jadi EATL nih ya. EATL kita bikin L besar aja lah kelihatan. Oke, L dibagi dengan unlever ya. Kita pertama UL dulu. Nah, itu nanti akan sama nanti dengan, nah ini kita kopikan aja. Earning after tax L dibagi dengan, nah kita akan nanti mencari nanti berapa titik temunya atau break even EBIT-nya. Oke, berikutnya earning after tax L, earning after tax L, dan kemudian earning after tax L ini apa? Bagaimana kita tadi cari rumusnya di sini earning after tax itu adalah EBIT dikurangi nanti dengan interest dan artinya kita dapatkan EBIT kita kurangi dengan 0. Mungkin nggak perlu kita buat kurangi dengan 0. Kemudian kita bagi dengan SO-nya. Nah, SO-nya berapa? Share outstanding kita adalah 2 juta. Oke, dari sini adalah 2 juta. Kemudian EBIT sama dengan, kita nanti akan ada, ini sama dengan nanti, EBIT dikurang, kita coba, EBIT dikurang nanti dengan interest-nya berapa? 60 dan pajak nggak ada. Sama dengan ini adalah 1,2. Jadi ini kita hanya nanti bermain matematika lagi di sini. Jadi kalau kita berikan di sini, ini saya buatkan garisnya supaya tidak membingungkan nanti ya. Atau kita diujungkan. Jadi EBIT per 2 sama dengan EBIT kurang 60 per 1, apa yang perlu kita lakukan berikutnya adalah kali silang. Kita secara matematika kita akan melakukan kali silang. Tentunya adalah 1,25 EBIT sama dengan, ini kali kita kali silangkan di sini, 2 EBIT dikurang 2 kali 60 adalah 120. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Karena ini saya mau dengannya harus saya kasih.
Kemudian ini 1,25 EBIT, kita pindahkan 2 EBIT ini ke kanan, ke kiri. Oke, kurang 2 EBIT. Nah, itu adalah sama dengan negatif 120. Berarti kita bisa dapatkan 1,25 kurang berarti negatif 0,75 bit. Bit karena ada tanda kurang di sini. Oke, kemudian sama dengan 120. Negatif 120. Nah, kemudian EBIT itu adalah negatif 120 dibagi dengan negatif 0,75. Nah, dan ini dibagi dengan negatif 0,75. Oke, kita dapatkan 160. 160, kita coba cek, benar nggak 160 akan memberikan nilai yang sama. Oke, kita coba buka di sini misalnya, 160. Oke, saya di sini, oke, ini 160. Dengan ini 160. Nah, ini sama, interestnya 0, ini 0, kemudian earning after tax-nya adalah 160, kemudian EPS-nya adalah 160 dibagi dengan 2, 160 dibagi dengan 2. Nah, 80, kemudian ROE-nya adalah, karena ini kita tadi udah lock, jadi nggak salah 8%. Nah, sekarang kita lihat ini bunganya sama. Oke, sebenarnya kita buat di sini juga boleh. Langsung kita lihat di sini. Oke, berarti ada perbedaan di sini. Kita coba lihat. Oke, teksnya kan adalah 0. Oke. Sekarang kita lihat. Inilah break even EBIT kita, di mana EPS-nya adalah sama 80, kemudian ROE-nya adalah 8%. Jadi setidaknya untuk kebijakan Kebijakan capital structure, penggunaan utang, perusahaan harus mampu menghasilkan laba operasi di atas 160. Karena kalau di bawah 160, kalau kita lihat contohnya 100 adalah akan menghasilkan EPS, EPS-nya akan mengalami penurunan. ROE juga mengalami penurunan. Nah, kalau di atas ini kita bisa lihat 150 dan mengalami peningkatan. Oke, kita bisa buat tabelnya dengan membuat simulasinya. Oke, EBIT. Oke, kita lihat. Ya, kita buat dari 100 ya, oke. 100, kemudian 110, sampai, oke, 350 lah. Tadi kita buat 500, oke, kita sampaikan misalnya adalah 500. Jadi jarak 10, ya saya bikin sampai 600. Oke. Oke, interest. Bunga kita adalah 60. Kita samakan ini 60. Kemudian kita berikutnya di sini adalah kita samakan aja sama dengan di atasnya. 60. Nah, kemudian berikutnya kita bisa lihat EAT, teks kita nggak perlu buat karena nilainya 0, kita asumsikan 0. EAT unlever. Berapa? EBIT dikurangi dengan 0. Teksnya kita nggak ada. Bunganya nggak ada, karena yang unlever kita asumsikan nggak ada tadi apa, kita kurangi dengan 0. Ini adalah 100, berarti kita bisa lihat EPS-nya ini kita bagi dengan nanti adalah 2 juta.
Oke, kita kunci Fn F4 atau F4 saja mungkin di beberapa komputer. Oke, kita double klik di sini. Oke, kita dapatkan angkanya masing-masing di sini. Oke, kemudian ini adalah EPS unlever ya, EPS unlever. Kemudian berarti EAT lever, oke, yang lever artinya perusahaan memiliki utang, itu adalah 100 dikurangi dengan 60. Oke, kita tinggal kopikan. Kemudian berikutnya kita bisa lihat berapa EAT lever ya. Berikutnya kita bisa lihat berapa EPS lever. Oke, EPS lever. EPS lever tentunya adalah 40, kita bagi nanti dengan jumlah sahamnya. Oke, ini kita kunci nih, FNF4, 32. Oke, ini kita dapatkan. Kita udah dapatkan simulasinya. Sekarang kita coba buat tabelnya. Oke, kita lihat yang pertama di sini. Kita akan gunakan, kita akan EPS-nya ya. EPS-nya kita lihat, insert. Nah, kita pilih tabel ini misalnya, yang ada, oke, yang ini. Kemudian kita perbaiki ini, select data, oke, edit. Ini adalah PS Unlover, oke, PS Unlover. Kemudian, oke, kita tambah PS Lever. Nilainya berapa? Ini kita ubah. Kemudian kita ganti axis-nya, X-nya dengan oke. Kita bisa lihat inilah ya, kita bisa perhalus nih ya. Kalau kita mulai dari angka di bawah 100 akan lebih kelihatan bagus ini, karena di sini kita mulai ke 100 karena EBIT-nya apa itu adalah break-even EBIT-nya 160, jadi jaraknya terlalu dekat. Jadi tinggal kita mau memperbaiki ini, menjadikan dihaluskan secara oke. Hmm, ini line-nya kita bisa rubah, perbaiki di sini. Nah, kita bisa perkecil besar. Ini akan besar. Atau kalau mau kita kecilkan juga boleh. Atau tadi kita juga Anda bisa menggunakan di sini. Jadi kita bisa lihat ini adalah break even EBIT kita adalah berada pada titik 160, di mana tadi kita bisa lihat apanya 80, nilai ininya 80. Jadi semakin kalau kita jarak angkanya simulasi kita lebih panjang, saya rasa kita akan menghasilkan grafik yang lebih bagus nantinya. Nah, sehingga artinya apa? Kebijakan capital structure, perubahan leverage perusahaan, capital structure perusahaan, itu dia harus perusahaan syaratnya itu akan memberikan dampak positif bagi pemegang saham, dia harus mampu menghasilkan laba operasi di atas 160. Jadi di atas ini 160. Oke. Ini yang kita bisa lihat bagaimana perbedaan perubahan ini.
Nah, disinilah kita bisa melakukan simulasi-simulasi misalnya. Kita melakukan bagaimana kalau debt-nya 1 miliar misalnya, berarti apanya 1, debt to equity ratio-nya 1. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana perubahan-perubahannya. Nah, tentunya di event EBIT-nya belum berubah di sini ya, karena tadi kita masih menggunakan angka secara manual. Kita harus hitung lagi break even EBIT-nya, bukan 160. Tapi kalau kita lihat di 1 juta ini 160 Oke, kalau resesi 100 kita bisa lihat di sini EPS-nya turun dari 20. Kemudian kalau kita lihat di sininya juga oke. EBIT-nya kalau kita lihat juga sama ya. Jadi EBIT-nya akan sama. Coba nanti dicek mana. Kalau misalnya kita coba, berarti ini kan adalah 80. Bisa jadi nggak? Oke, ini kan adalah 160. Karena 2 kali 8. Ini tentunya adalah ini adalah 1. Ini adalah 1. Debit, berarti di sini adalah negatif 1. Oke, memang 160 ya. Ini kan negatif 160, negatif 160, ini dibagi dengan min 1, oke, 160, sama kita lihat. Di sini kalau kita lihat dari simulasinya juga menghasilkan angka yang sama. Jadi kita bisa lihat, jadi perubahan-perubahan ini tentunya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan pemegang saham. Intinya adalah perusahaan, setiap keputusan keuangan perusahaan itu harus melihat dampaknya terhadap kesejahteraan pemegang saham. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.